Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ketika membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah kata-kata munajat. Dengan kata-kata tersebut kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila membaca Al-Fatihah, hendaknya hati mendahului lidah. yakni hati lebih dahulu mengingat makna, kemudian lidah baru mengucapkan bacaan. Jika tidak dapat, hendaknya lisan menjadi guru bagi hati. yakni hati mengingat makna sesudah lidah melafazkan. Janganlah lidah bergerak tetapi hati dalam keadaan lalai. Ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hendaklah kita ingat bahwa segala puji yang indah dan tepat dengan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam dan mengaturnya, mengurus segala urusan alam, dan hendaknya kita berhenti sejenak di akhir ayat untuk menanti jawaban Allah Subhanahu wa taala, yaitu Hamidani abdi, aku telah dipuji oleh hambaku. Ketika Ar-Rahmanir Rahim, hendaknya kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat kepada makhluknya. Dan hendaklah diingat keharusan Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan kita untuk mengharapkannya, dan hendaklah berhenti sejenak pula untuk menanti jawaban Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asna alayya abdi, aku telah disanjung oleh hambaku. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, ketika membaca Maliki Yaumiddin, hendaklah ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memegang segala urusan di hari, membuat perhitungan terhadap semua amal, yang memberi pembalasan dan ganjaran. Ketika membaca lafaz tersebut, hendaknya juga ingat bahwa pada hari tersebut tidak ada yang dapat diharap selain dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian berhentilah sejenak di akhir ayat untuk menanti jawaban Allah Subhanahu wa taala, yaitu Majjadani abdi, telah dimuliakan aku oleh hambaku. Orang-orang yang arif sangat nikmat menyambut jawaban Allah Subhanahu wa taala yang mesra ini. Demi Allah, sekiranya bukan karena jiwa telah ditutup kegelapan syahwat, terbanglah rasanya orang-orang yang membaca 3 ayat ini lantaran gembira menyambut jawaban Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dalam hati orang-orang yang arif maka akan terpatri nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Asmaul Husna, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Ketika lidah telah menyebut Allah, hatinya akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang dimaksud, yang ditakuti, dan yang berhak menerima ibadah. Ketika lidahnya menyebut Rabbil Alamin, tergambarlah di hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Qayyum, mengurus segala sesuatu. Qaimun binafsih, yang berdiri sendirinya. Ketika lidahnya menyebut Maliki Yaumiddin, jiwanya menjadi saksi kebesarannya hanya ada pada Raja yang hak lagi nyata, yaitu Hayyun, yang senantiasa hidup, Qayyum, yang mengurus segala sesuatu dengan sendirinya, Sami'un, yang mendengar, Basirun, yang melihat, Mutakallimun, yang punya pembicaraan, Amirun, yang memerintah, Nahin, yang mencegah, yang bersemayam di atas tahta kerajaan, mengirim segala rupa perintahnya ke seluruh pemerintahannya, meridai hamba-hambanya yang patut diridai, serta memberikan siksa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai tempat bahagia, yakni surga, dan yang memiliki tempat siksa, yakni neraka. Ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hendaklah ingat bahwa saat itu kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar untuk menyatakan kewajiban kita kepadanya, yaitu beribadah kepadanya sendiri dan memohon pertolongan yang di luar kekuasaan makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan ingat bahwa tujuan akhir seorang hamba dalam hidup yang pertama ini ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya. Hendaknya berhenti di akhir ayat untuk menanti jawaban Allah, yaitu hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'aluh. Inilah di antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dipintanya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan berbagai kitabnya. Kitab-kitab itu dikumpulkan dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Kemudian semua makna Taurat, Injil, dan Zabur dikumpulkan dalam Al-Quran. Semua makna Al-Quran dikumpulkan dalam surah-surah Al-Mufassal. Semua makna surah-surah Al-Mufassal dikumpulkan dalam Al-Fatihah. Semua makna Al-Fatihah dikumpulkan dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua kalimat ini melengkapi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, hendaknya ingat bahwa kita memohon agar diberikan jalan yang benar, dan hendaknya merasakan bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memohon petunjuk ke jalan yang lurus adalah sangat besar kepentingannya. Allah mewajibkan kita mengulang-ulang permohonan tersebut beberapa kali dalam keadaan yang paling baik, yakni dalam solat. Hendaklah di akhir ayat ini berhenti sejenak untuk menanti pula jawaban Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'aluh. Ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dipintanya. Ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, hendaknya diingat bahwa jalan yang kita mohonkan adalah jalan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah karena iman yang benar dan amal mereka yang soleh. Mengingat hal tersebut, hendaknya kita meniru dan meneladani semua langkah dan perilaku orang yang telah diberikan nikmat dalam dunia. Semoga kita akan menyertai mereka di akhirat. Ketika membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hendaklah diingat bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari jalan manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka mengutamakan kebatilan, agar dijauhkan dari jalan orang yang sesat lantaran mereka tidak mengetahui jalan yang benar. Hendaklah berhenti sejenak di akhir ayat, yakni di akhir an'amta 'alaihim dan di akhir waladdallin untuk menanti jawaban Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'alah. Ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang ia pintakan. Adab ketika bertakmin atau baca amin. Ketika baca amin, penuhilah dalam dada dengan pengharapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.